Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Baiklah, anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat di dalam belajar pada masa pandemi ini, dan di dalam sistem daring pun kalian harus bisa sukses di dalam pembelajaran. Baiklah. Hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan kepada kalian tentang Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, Bhinneka Tunggal Ika sering kita lihat kata dan kalimatnya berada di bawah kaki burung Garuda Pancasila. Tapi apa sih yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Oke, pas sedikit jelaskan, Bhinneka itu adalah suatu pernyataan di mana mempunyai arti bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu jua. Maksudnya apa? Meskipun di negara Indonesia kita itu berbeda, tetapi kita harus bisa bersatu. Kita harus bisa mensatukan diri atau perbedaan kita dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kuncinya dengan apa? Kuncinya dengan toleransi. Oke. Itu ya. Kan kita tahu bahwa di Indonesia ini punya berbagai macam suku, ada suku Jawa, suku Minang, misalkan seperti ini. Nah, di sini ya. Oke. Di sini kita berbeda-beda ya. Kita sekarang akan membahas tentang perbedaan di dalam suku-suku di Indonesia. Suku di Indonesia diantaranya ada suku yang berasal dari Maluku. Itu suku apa namanya? Suku yang berasal dari daerah Sunda itu suku Sunda. Dari Bali apa? Dari Jawa suku Jawa. Dari Betawi suku apa? Itu ya. Nah, itu di dalam suku. Dan di dalam agamanya pun berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan sebagainya. Itu di Indonesia itu sangat banyak. Kalau di negara lain, misalkan di Arab Saudi, itu hanya memegang agamanya hanya Islam misalkan. Atau di negara lain apa. Tapi di Indonesia, tapi di Arab juga tidak menutup kemungkinan dan tidak dilarang bahwa di sana untuk mungkin seperti itu. Boleh dikoreksi oleh gurunya. Oke, kita lanjutkan. Ada berbagai macam bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. Nah, kita semua ini berbeda. Kita semua ini berbeda. Ya, kita semua ini berbeda. Nah, terkadang jika ada perbedaan, seringkali ada yang namanya perselisihan. Misalkan begini, jika kita tidak sama, misalkan ada seorang anak atau seseorang yang bernama A misalkan, dia kebiasaannya berbeda dengan seseorang yang B. Lalu dia karena dia merasa benar, dia menyalahkan ke sini. Kenapa kamu misalkan berbicara berbeda dengan apa yang saya bicarakan? Kenapa kamu beribadahnya berbeda? Kenapa kamu ini kalau kita tidak mempunyai sikap yang namanya toleransi, maka ini akan timbul perselisihan, ya. Jadi meskipun kita berbeda-beda, misalkan ketika ada seorang non-muslim atau kita katakanlah orang Kristen beribadah,
maka kita hargai dia. Caranya bagaimana menghargainya? Ya kita biarkan dia beribadah, jangan ganggu ibadah dia. Lalu ketika kita berkendara melintasi tempat peribadatannya, janganlah kita bersikap jahil seperti membunyikan suara kendaraan yang terlalu kencang dan sebagainya. Nah, itu tidak mempunyai rasa toleransi. Tapi di Indonesia ini karena kita Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mempunyai rasa persatuan, maka kita harus bisa saling menghargai seseorang yang berbeda dengan kita. Itu ya. Nah, lalu selain itu juga kita selain menghargai orang lain, menghargai agamanya, ya kita juga harus menjunjung nilai-nilai yang ada di Pancasila, ya. Jika Pancasila seperti sila ketiga Persatuan Indonesia misalkan, itu sila ketiga itu kan kita harus mencerminkan nilai-nilai bersatu kita seperti halnya pada perbedaan ini, ya. Maka kita sebagai warga Indonesia yang baik, kalian sebagai anak Indonesia, maka silakan hargai, ya. Jangan sampai kamu di kelas ketika ada yang berbeda suku, misalkan yang suku A dari orang Jawa, suku B dari orang Batak, suku orang C dari suku Sunda, kamu malah mengejek-ngejek teman kamu, cara bicaranya, sukunya. Nah, itu tidak mencerminkan sikap Pancasila yang baik, ya. Jadi kalian harus bisa untuk bertoleransi di dalam kehidupan kalian agar kehidupan kita bisa bersatu. Baik. Selanjutnya, inti dari pembelajaran ini apa sih yang harus kita tangkap? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mempunyai yang namanya sikap toleransi. Satu, harus bertoleransi. Toleransi itu adalah sikap menghargai. Ini sangat penting ya di dalam kehidupan yang mempunyai perbedaan yang cukup kaya seperti di Indonesia. Kamu harus mempunyai sikap toleransi agar kita bisa bersatu. Selain itu juga kamu harus menjunjung tinggi nilai Pancasila. Pancasila ini silakan kamu amalkan. Ketika kamu mengamalkan Pancasila seperti satu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa tentu kamu harus bertakwa kepada Tuhan di agamanya masing-masing. Tetapi juga di dalam sila satu atau di dalam agamanya masing-masing pasti diajarkan yang namanya toleransi juga, sikap saling menghargai. Karena dulu ketika Nabi berkunjung kemana coba? Ke suatu tempat yang tempat tersebut sekarang ada di Palestina dan Israel. Di sana ada tiga agama tersebut sekarang menjadi sekarang menjadi perselisihan ya. Padahal waktu dulu ketika zaman Nabi atau setelah zaman Umar bin Khattab, ketiga agama tersebut rukun. Karena apa? Karena mempunyai sikap toleransi ini, ya. Jadi di agama pun diajarkan. Begitupun di sila 2 sampai sila 5 itu mempunyai nilai-nilai tersendiri untuk bisa mempersatukan bangsa. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi sikap yang harus kalian pelajari untuk saat ini adalah toleransi dan Pancasila di kehidupan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar dan raihlah cita-citamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.